Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berjumpa lagi di online kita untuk minggu pertama di bulan Mei ini. Puji Tuhan, 5 bulan sudah kita lalui tahun ini dengan wabah yang begitu luar biasa, tetapi saya melihat antusiasme, semangat mencari Tuhan begitu luar biasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan keluarga. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya berkat ini boleh memberkati Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita akan memulai dengan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau berbakti, kami mau meninggikan namamu, memuji memuliakan Engkau. Mari Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan nyata, mujizat-Mu terjadi, dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Rasakan hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.
di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Dia Allah kita, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
bekerja bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku
Breaking News Efata, Minggu 3 Mei 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya GSJA Efata Ken akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Efata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Wa'ana Wasdito, 7 Mei 2020. Selama ibadah dari rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ordinary people doing extraordinary actions. Atau dalam bahasa Indonesianya berarti orang-orang yang biasa namun melakukan aksi-aksi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang biasa di mata dunia, gitu ya. Orang-orang yang biasa di mata dunia. Tetapi ada firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan baca yang menyatakan bahwa sebetulnya kita ini adalah orang yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, ya. Karena mereka berada di dalam masa-masa berkabung, masa-masa sedih, karena sedikit waktu lagi guru mereka, Yesus, akan meninggalkan mereka. Tetapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa walaupun mereka terpisah, tetapi mereka justru bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, bahkan yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Nah, sedikit tentang tata bahasa Bapak Ibu Saudara. Saya garis bawahi kalimat atau frase pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar berasal dari kata mezona erga. Mezona erga itu berarti greater works, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih mengingat belajar bahasa Inggris di sekolah, ada comparison, ya, ada perbandingan antara kata, ya, great, greater, dan greatest. Nah, Yesus menggunakan kata greater, artinya lebih besar, pekerjaan yang lebih besar yang murid-murid bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa lakukan dalam kehidupan kita. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Lebih besar bukan berarti kita lebih berkuasa dari Yesus, kita lebih luar biasa dari Yesus, tidak. Tetapi ini berbicara mengenai durasi. Kalau Yesus melakukan pekerjaan besar di dunia hanya kurang lebih
2 atau 3 tahun dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara, dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya punya waktu yang lebih banyak untuk mempertontonkan kuasa Tuhan, gitu ya. Ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini kemudian digenapi dalam pelayanan rasul-rasul pada gereja mula-mula. Sebut saja Paulus atau Petrus yang melayani. Paulus punya mereka melayani bayangan, dengan bayangan mereka, dengan sapu tangan mereka, mereka bisa menunjukkan mujizat, melakukan mujizat kesembuhan bagi orang yang ada di sekitar mereka. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa, greater works, atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan janjikan. Tidak hanya bicara soal mujizat yang spektakuler atau yang mencengangkan banyak orang yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang biasa ini kemudian dapat memanifestasikan kuasa Tuhan dalam diri kita melalui hal-hal sederhana yang ada di hadapan kita, yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita, ya, dalam kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan setiap hari. Itu bisa kita memanifestasikan kuasa Allah. Kita akan belajar bagaimana seorang biasa atau ordinary people melakukan aksi-aksi luar biasa atau extraordinary actions untuk kehidupannya dan untuk kehidupan orang-orang di sekitarnya. Seorang wanita Moab yang bernama Ruth. Sedikit tentang latar belakang kehidupan Ruth. Ruth adalah gadis Moab. Nah, Moab ini adalah bangsa, bukan Israel, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Moab adalah keturunan hasil persetubuhan Lot dan anak-anak gadisnya, ya. Bapak Ibu Saudara ingat kisah di dalam Kejadian, ya, ketika Lot berada di Sodom dan Gomora, kemudian apa yang terjadi di sana? Dia bersetubuh dengan anak-anak gadisnya untuk meneruskan keturunan, gitu. Kemudian anak-anak dari hasil persetubuhan berdosa ini, Bapak Ibu Saudara, kemudian menjadi leluhur bangsa Moab, ya, menjadi leluhur bangsa Moab. Jadi dari garis keturunan mereka dari awal itu memang sudah tercipta karena sebuah dosa, gitu Bapak Ibu Saudara, sehingga di mata Tuhan ini adalah bangsa yang sangat apa ya, sangat luar biasa berdosa, dan Ruth adalah salah satu dari mereka. Hidup Ruth kemudian dimulai ketika dia menikah dengan Mahlon, anak dari Elimelek. Elimelek ini adalah pengungsi dari Israel, ya, dari Israel. Ketika terjadi kelaparan di Israel atau di Bethlehem Yehuda, ketika terjadi kelaparan di sana, kemudian Elimelek membawa serta istrinya Naomi dengan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion untuk mengungsi, ya, untuk mengungsi ke daerah Moab untuk mencari kehidupan di sana. Secara geografis itu perjalanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dari Israel atau dari Bethlehem, ya, Yehuda, kemudian mereka pergi ke Moab dan tinggal di sana. Ketika Elimelek dan kedua putranya meninggal, Bapak Ibu Saudara, tinggallah Naomi, seorang janda, dengan kedua menantu perempuannya yang juga kemudian menjadi janda, ya. Jadi Ruth ini menikah dengan Mahlon, yang berarti sakit-sakitan. Nama Mahlon itu artinya sakit-sakitan, ya. Kemudian Orpa yang juga gadis Moab itu menikah dengan Kilion. Kilion artinya lemah. Jadi kedua anaknya Elimelek ini punya arti nama yang apa ya, yang buruk sekali, gitu ya, yang tidak baik. Dan saya tidak menyarankan untuk Bapak Ibu Saudara kemudian nanti ketika punya anak memberikan nama Mahlon atau Kilion kepada anak-anakmu, karena itu artinya sakit-sakitan dan lemah. Nah, kemudian tinggallah tiga janda ini dalam kehidupan yang sederhana. Kalau zaman dulu Bapak Ibu Saudara, kehidupan seorang janda itu adalah kehidupan yang sangat berbahaya dan sangat menderita. Ada apa ya, cibiran-cibiran, kemudian ada pembatasan sosial yang dilakukan orang kepada para janda karena mereka tidak punya pelindung, mereka tidak punya kepala keluarga.
Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan kitab Rut, ya, keseluruhan kitab Rut, kita akan menemukan bahwa ketika Naomi kemudian menjadi janda dan anak-anaknya semua meninggal, kemudian dia memanggil kedua menantunya, Rut dan Orpa, untuk menyarankan kepada mereka untuk kembali ke bangsa mereka, untuk melanjutkan kehidupan mereka karena mereka masih muda, belum punya anak, mungkin mereka bisa akan menikah kembali dengan sesama bangsa mereka dan memulai kehidupan yang baru. Gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedua menantu ini mengambil keputusan yang berbeda. Kalau Orpa mengatakan yes, I'm going back, ya, saya akan kembali kepada bangsa saya. Tetapi berbeda dengan Rut. Nah, ini yang akan menjadi pembedaan yang kemudian kita akan belajar dari Rut, ya. Singkat cerita, Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem untuk memulai kehidupan yang baru. Ingat, Naomi pulang ke sana tanpa suami dengan membawa seorang perempuan Moab, ya, yang otomatis yang notabene selalu menjadi musuh orang Israel. Pada akhir kisah, Rut kemudian menikah dengan Boaz. Boaz ini adalah saudara dari Elimelek, saudara dari ayah ayah mertuanya, dan memperanakan Obed, yang mana Obed adalah leluhur Raja Daud. Jadi Rut si gadis Moab ada dalam silsilah leluhur Yesus Kristus. Saya akan membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 5. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat Alkitab, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 itu berisi tentang silsilah family tree dari Yesus Kristus, ya. Dan di situ di ayat 5 bilang seperti ini. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, dan seterusnya. Jadi ditulis di situ, ya. Boaz memperanakan Obed dari Rut. Ditulis namanya Rut. Kenapa? Karena firman Tuhan, atau karena Tuhan ingin memperkenalkan bahwa kuasa Allah ini sebetulnya tidak terbatas kepada orang-orang pilihan saja, ya, tetapi kepada semua orang. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, Tuhan bisa memakai siapa saja, gitu ya. Sungguh sebuah family tree yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan kemudian adalah, apakah yang membuat Rut istimewa sehingga dia dipilih oleh Allah dalam kemahatauannya Allah untuk menjadi bagian dari pohon keluarga Tuhan Yesus Kristus? Apa yang membuat an ordinary woman atau Rut menjadi extraordinary, menjadi luar biasa, sehingga gadis Moab ini, gadis yang tidak percaya pada Tuhan ini, kemudian menjadi punya nama sendiri di Alkitab. Bahkan dia menjadi garis keturunannya Yesus. Artinya kalau nggak ada Rut, mungkin nggak ada Tuhan Yesus gitu, ya. Kalau tidak ada satu saja orang dalam family tree kita, ya kita nggak akan ada gitu, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan Rut ini, kalau Rut tidak ada, ya mungkin ceritanya akan berbeda gitu, ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kesetiaan atau loyalty. Saya tidak menggunakan kata faithfulness, Bapak Ibu Saudara, untuk menyebut kesetiaannya Rut, tetapi saya menggunakan loyalty, karena loyalty ini lebih dari faithfulness, lebih dari kesetiaan. Selain kesetiaan, di dalam loyalty ini ada nuansa atau hal ketundukan, ada pembaktian, bakti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan ibadah, saya lebih senang mengatakan itu kebaktian. Karena apa? Bakti, menunjukkan bakti kita kepada Allah. Lewat apa? Lewat sebuah ritual, ya. Sebuah ritual, sebuah sakramen itu. Kebaktian, selain ibadah atau kebaktian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian itu bukan berarti kita tepuk tangan, menyanyi dan sebagainya, tetapi kebaktian itu adalah pembuktian kita, ya, bakti kita kepada Allah. Nah, loyalty yang dimiliki Rut adalah berbicara mengenai pembaktian, bakti dia kepada Naomi. Rut pasal 1 ayat 15 sampai 17. Saya akan baca. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya atau si Orpa
dan kepada Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang menantu perempuan begitu loyal kepada mertua perempuannya, ini adalah sebuah mujizat, ya. Di mana-mana kita tahu biasanya, nggak selalu, tetapi biasanya, mostly, kebanyakan, seorang menantu perempuan itu selalu berseberangan pendapat dengan mertua perempuan, gitu ya. Sering terjadi salah paham, sering terjadi perselisihan karena treatment yang berbeda terhadap suaminya atau ibu ini terhadap anak laki-lakinya. Sering terjadi konflik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rut ini luar biasa. Ya, seharusnya dia punya pilihan untuk meninggalkan Naomi, kembali ke Moab, melanjutkan hidup dengan laki-laki yang lain, gitu ya, memiliki keturunan, tinggal di tengah kaumnya, tinggal di tengah keluarganya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rut justru memilih pilihan yang mungkin bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pilihan yang bodoh kalau saat itu, karena Rut belum mengetahui ending kisahnya. Kalau mungkin sekarang kita sebagai pembaca, kita sudah tahu, oh endingnya seperti ini. Tetapi Rut sebagai pelaku utama pada saat itu, dia tidak tahu kehidupannya itu adalah sebuah gambling, sebuah hal yang belum pasti apa yang akan terjadi. Tetapi entah apa yang memotivasi Rut, dia mengambil keputusan untuk mengikuti menantunya pergi tinggal di Bethlehem, sebuah daerah atau sebuah negeri yang sama sekali dia tidak tahu, berbeda budaya. Apa yang melatar belakangi? Ternyata jawabannya ada di Rut pasal 1 ayat 4. Keduanya atau laki-laki anaknya Naomi ini mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, garis bawahi 10 tahun. 10 tahun mereka tinggal bersama. Naomi dan keluarga suaminya tinggal bersama selama 10 tahun. 10 tahun hidup bersama digunakan dengan sangat baik oleh Naomi untuk menjadi good influencer, ya, atau pemberi pengaruh yang baik kepada Rut, terutama dalam hal ibadah atau iman. 10 tahun hidup bersama itu waktu yang sangat cukup untuk mempengaruhi Rut dalam hal ibadah, dalam hal keimanan, gitu ya. Untuk memanifestasikan kuasa Allah dalam diri kita, diperlukan kesetiaan atau pembaktian kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia, keluarga, gitu ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mencatat kesetiaan sebagai salah satu buah roh. Kesetiaan itu bukan gift atau bukan karunia yang Bapak Ibu Saudara bisa minta dari Tuhan kemudian Tuhan berikan secara cuma-cuma. Bukan. Kesetiaan adalah buah yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus hasilkan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat pohon atau menanam pohon dari, anggaplah pohon mangga ya, pohon mangga ditanam adalah bijinya. Kemudian dari biji yang Bapak Ibu Saudara taruh di dalam tanah, ya, kemudian biji itu akan pecah, kemudian biji itu akan mengeluarkan tunas, akar dan tunas. Kemudian tunas ini semakin tinggi menjadi pohon mangga yang sangat besar, ya. Kemudian ada proses yang terjadi di dalam batang pohon mangga itu, dari akar sampai kepada ranting-ranting sampai kepada daun-daun. Ada proses fotosintesis yang terjadi di daun. Kemudian Bapak Ibu Saudara, pada waktu tertentu ranting-ranting itu akan mengeluarkan bunga-bunga, kemudian akan mengeluarkan buah.
Kenapa buah ini bisa keluar, buah mangga ini kemudian Bapak Ibu Saudara dan saya bikin rujak? Kenapa bisa keluar? Karena ada proses sebelumnya yang terjadi dari akar, ya, menyerap sari-sari makanan, menyerap air, kemudian itu semua disalurkan ke batangnya, kepada cabang, kepada ranting, sehingga keluarlah buah. Ada proses panjang Bapak Ibu Saudara. Nah, buah roh sama seperti itu. Bapak Ibu Saudara jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesetiaan, berikan saya kesabaran, berikan saya kasih. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan Tuhan berikan bukan itu, tetapi Tuhan akan berikan proses kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, Tuhan akan berikan proses untuk kemudian kita seperti pohon mangga tadi mengalami proses, dan pada waktunya kita akan menghasilkan buah-buah roh itu, salah satunya kesetiaan. Ya. Kesetiaan menjadi barang yang mahal hari-hari ini, baik kesetiaan terhadap keluarga atau pasangan, apalagi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Perselingkuhan, perceraian terjadi di mana-mana, di rumah tangga, termasuk dalam keluarga Kristen yang dulunya mereka diberkati di depan altar Tuhan. Namun karena loyalty atau kesetiaan tidak ada, maka perpisahan pun terjadi. Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada orang pembohong. Kalau bisa kita memilih sih, ya orang kaya dan bukan pembohong gitu ya. Dia kaya dan dia setia. Tetapi kan ideal seperti itu sangat jarang. Maka firman Tuhan mengatakan sifat yang diinginkan pada seorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya, istri-istri diberikan uang banyak sama suaminya, tapi suaminya tidak pernah di rumah, pergi tugas keluar kota, nggak taunya di sana ada perempuan lain. Dan itu adalah menyakitkan. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, di urutan berapakah hal beribadah ada dalam daftar prioritas Bapak Ibu Saudara dan saya? Mungkin kalau kita bikin daftar prioritas beribadah atau berbakti itu nomor berapa? Nomor 1 kah? Nomor 2 atau nomor berapa? Dalam kondisi sekarang, Bapak Ibu Saudara tidak harus ke gereja, justru gereja yang datang ke rumah. Gitu ya. Pendeta-pendeta di seluruh dunia, pelayan-pelayan Injil, pelayan-pelayan Tuhan di seluruh dunia sekarang mau nggak mau, bisa nggak bisa harus terbiasa dengan teknologi, ya. Kalau enggak itu jemaat pergi cari gereja lain. Jadi gereja sekarang harus terbiasa dengan teknologi. Gereja-gereja menyediakan pelayanan-pelayanan ibadah, pelayanan doa secara online. Ya, tetapi itu pun belum semua menunjukkan antusias. Padahal mereka tidak harus keluar rumah, tidak harus berdandan, tidak perlu mandi dan sebagainya, tinggal duduk di depan handphone atau laptop mereka untuk mengikuti kebaktian dan sebagainya. Tetapi itu pun antusiasnya masih belum banyak, belum terlihat, sebagian saja. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Antusiaskah kita? Punyakah kita loyalitas pembaktian kepada Tuhan? Mazmur pasal 37 ayat 3-4 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kenapa harus begini? Ya karena Tuhan mau, Tuhan perintahkan. Tidak usah tanya kenapa harus setia, karena itu perintah Tuhan. Gitu ya. Milikilah kesetiaan, loyalitas, sebagaimana Ruth yang sebetulnya punya pilihan untuk pulang, dan dia nggak berdosa terhadap Naomi kalau dia pulang. Tetapi dia menunjukkan loyalitasnya, baktinya kepada Naomi. Karena apa? Ada 10 tahun ya pengaruh-pengaruh baik yang diberikan Naomi, yang kemudian itu memberikan pertobatan, perubahan cara pandang terhadap kehidupan, terhadap Ruth, dan kemudian mengambil pilihan yang bagi kebanyakan orang pasti
mengecap itu adalah pilihan yang bodoh. Yang kedua yang dilakukan atau yang dimiliki Ruth sebagai orang biasa adalah daya tahan atau endurance, ya. Endurance atau daya tahan. Daya tahan apa? Daya tahan untuk menahan setiap kesulitan yang Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Rut pasal 2 ayat 5 sampai 7. Rut pasal 2 ayat 5 sampai 7. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab." Ayat 7. "Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti." Saya mau ingatkan kepada kita, Rut datang ke Bethlehem Yehuda bukan sebagai tuan tanah, bukan sebagai ahli waris, tetapi dia adalah seorang janda dari negara Moab yang kemudian mengikuti seorang janda yang bernama Naomi. Jadi mereka janda dengan janda, ya, saling melengkapi. Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai janda di negara yang baru bagi Rut itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang susah. Mungkin kalau ibu-ibu, istri-istri di tempat ini menjadi Rut, kalian akan memilih untuk kembali ke orang tua, ya kan? Kembali ke orang tua, melanjutkan hidup. Syukur-syukur ada orang laki-laki yang datang melamar. Pilihan Rut ini terlalu bodoh bagi kita, ya. Tetapi itulah Bapak Ibu Saudara, Rut, ya, bukan hanya menunjukkan loyalitas, tetapi daya tahan. Saya mau highlight beberapa ayat dari beberapa kata dari ayat ini. Yang dilakukan perempuan Moab ini adalah dia mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang para penyabit. Jadi ada penyabit, orang lagi panen, ya, orang lagi panen itu mengumpulkan. Jadi kalau orang panen dikumpulkan yang bagus-bagus, pasti ada kan yang jatuh-jatuh, gitu ya. Yang jatuh-jatuh itu lalu di bagian belakang, pungut sedikit demi sedikit demi sedikit, sampai itu cukup untuk makan hari itu dia dengan ibu mertuanya. Dan pegawai-pegawainya Boas mengatakan dia terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Istirahat pun dia tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia mengumpulkan remah-remahan, ya, jelai, bukan gandum, ya, jelai itu, Bapak Ibu Saudara, kalau saya googling, ya, jelai itu adalah pakan ternak, Bapak Ibu Saudara, tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Tetapi hanya itu yang Rut bisa ambil, Bapak Ibu Saudara. Hanya itu, dan itu yang Tuhan berikan kepada dia sebagai bonus ketaatannya. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan berasal dari kata hupomone yang berarti endurance, daya tahan. Bapak Ibu Saudara, pohon kaktus, ya, pohon kaktus itu adalah salah satu pohon yang bisa menggambarkan daya tahan. Kenapa? Karena dia bisa hidup di padang pasir, di daerah panas, tanpa disiram, tanpa diberi air, dia bisa hidup. Kondisi apapun dia bisa tetap hidup. Bapak Ibu Saudara dan saya pun harus seperti itu. Kondisi apapun kita harus punya daya tahan, harus punya endurance untuk menahan setiap hal yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau ada tekanan sedikit terus kita lari,
Proses sedikit terus kita lari, sakit hati sedikit terus kita lari, kecewa sedikit terus kita lari daripada Tuhan. Sampai kapan kehidupan kita akan mengalami kemuliaan? Belajarlah dari Rut. Rut belum kenal Tuhan, tetapi dia begitu setia. Lah Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi Kristen sudah berapa lama? Apakah keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Rut saat ini, sedang membungkuk dan mengumpulkan hanya jelai dari antara tumpukan gandum di belakang para penyabit? Kita memerlukan hupomone, memerlukan endurance, memerlukan daya tahan untuk terus membungkuk tanpa istirahat sampai Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi kuat, bahkan lebih kuat. Sampai kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang sediakan jauh di depan kita. Rut tidak tahu akhir hidupnya seperti apa. Dia hanya menjalani hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, mengumpulkan jelai untuk makan. Dia tidak tahu. Kita sebagai pembaca Alkitab, kita tahu ending hidupnya, tetapi dia sebagai pelaku utama saat itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah obedience atau ketaatan. Ketaatan terhadap Tuhan melalui otoritas yang ditunjuknya. Karena Bapak Ibu Saudara, kita tidak mendengar langsung suara dari Tuhan. Hei Yafet, kamu harus begini. Hei Yafet, kamu harus begini. Tidak. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya, lewat otoritas yang ada di atas kita, lewat gembala sidang, lewat firman yang Bapak Ibu Saudara dengar, lewat Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca. Apa yang Bapak Ibu Saudara baca, apa yang Bapak Ibu Saudara dengar, taatilah itu. Sama seperti Rut. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 5. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Tempat perlindungan itu bukan rumah, bukan shelter, tetapi adalah suami. "Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat-dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu aku akan lakukan." Kesannya Naomi ini, kalau kita lihat dari budaya kita, ini budaya yang gak sopan. Masa perempuan disuruh pergi buka-buka selimutnya laki-laki yang lagi tidur? Ya, itu kan kalau budaya kita kurang ajar gitu ya, perempuan gak benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya telah mempelajari apa yang terjadi. Ternyata Naomi ini adalah bukan hanya sekedar mertua, tetapi ini perencana hidup, ya, living plannernya Ruth. Di kebudayaan mereka ada yang namanya yibum atau levirate marriage atau perkawinan ipar atau sanak yang berlaku di kebudayaan mereka Yahudi. Naomi merencanakan ini untuk Ruth demi masa depannya Ruth. Jadi zaman dulu itu kalau suami meninggal, ya, maka adik laki-laki dari suami itu harus menikahi kakak iparnya yang telah menjadi janda atau adik iparnya yang telah menjadi janda. Pokoknya di dalam keluarga itu kalau ada yang meninggal, itu dicari siapa yang harus menikahi supaya tali persaudaraan mereka tidak putus. Jadi dari antara sanak itu namanya yibum, levirate marriage atau perkawinan sanak atau ipar, dan itu legal Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin tata caranya seperti tadi, datang buka selimut orang dan sebagainya, mungkin saja gitu ya. Secara alegori Bapak Ibu Saudara, Naomi bertindak sebagai Tuhan yang sedang merendah atau merangkai masa depan setiap kita.
masa depan yang indah itu akan terlaksana ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki ketaatan untuk melakukannya. Let's say, sebut saja atau anggap saja Ruth menolak saat itu. Oh, nggak mau. Saya nggak mau dengan Boas. Saya mau cari laki-laki lain. Kisah hidupnya berbeda. Mungkin dia akan menjadi perempuan lain yang tidak masuk dalam Alkitab. Atau mungkin dia mengatakan, lebih baik saya pulang daripada saya menikah sama orang Israel. Bisa saja. Tetapi tidak ada perbantahan, tidak ada negosiasi, Bapak, Ibu, Saudara. Ruth mengatakan, baiklah, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Mau nggak kita ngomong seperti itu kepada Tuhan? Ya, Tuhan perintahkan, ya, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, raga, pikiran, dan sebagainya. Maukah kita mengatakan siap laksanakan? Tuhan mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Beranikah kita mengatakan siap laksanakan? Ya, Bapak, Ibu, Saudara. Ruth sedikit pun tidak membantah atau bernegosiasi dengan Naomi. Dia taat tanpa mengetahui ujung dari rencana Naomi ini. Sekali lagi saya mengatakan, Ruth saat itu belum diberikan blueprint oleh Tuhan. Ini kehidupanmu. Tidak. Dia jalani step by step, proses demi proses, melalui otoritasnya, Naomi. Yakinlah, Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang indah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan masa depan indah itu tidak terjadi dalam seperti magic, Bapak, Ibu, Saudara, seperti sihir. Langsung indah kehidupan kita melalui proses. Melalui proses. Loyalty, endurance, dan obedience. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan dan diberikan kuasa untuk melakukan perkara yang lebih besar daripada yang telah dilakukan Yesus di dunia. Gunakanlah kuasa itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa dalam kehidupan kita, hingga kuasa Allah sungguh-sungguh dimanifestasikan melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Milikilah kesetiaan terhadap Tuhan dan keluarga, daya tahan untuk menanggung setiap kerasnya kehidupan, dan ketaatan pada Tuhan melalui otoritasnya. Terakhir saya akan membaca Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah ia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau dari hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud, nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dari seorang orang biasa, ordinary woman, bukan dari orang kaya, orang miskin, janda, dari bangsa Moab yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap sesamanya, dia punya daya tahan, dia punya ketaatan terhadap Tuhan, maka kehidupannya mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Ordinary woman have become extraordinary. Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menikmati ibadah kita, pujian penyembahan, kita juga sudah menikmati firman Tuhan. Mari pagi hari ini, buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus. Siapkan roti-roti, anggur yang ada di rumahmu, dan kita akan memulai perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Saatnya kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib lewat perjamuan kudus. Mari Tuhan, sucikan kami, layakkan kami, kuduskan kami. Biarlah kami boleh layak untuk menerima roti dan cawan perjamuan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerimanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, angkatlah roti di tangan kananmu. Sebelum kita memakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama. Sekarang peganglah cawan di tangan kananmu dan angkatlah. Sebelum kita meminumnya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kematianmu yang menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk kami boleh memperingati kematian-Mu, perjamuan kudus ini di tengah wabah COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya akan berakhir, semuanya akan selesai, semuanya akan berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani dan kami yakini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Padamu
Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan amplop-amplop persembahan kita. Kita berdoa sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah melakukan ibadah kami. Dan akhirnya Tuhan, kami mau menyempurnakan ibadah kami pagi hari ini dengan memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus. Kami mengangkat amplop kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat berkat-berkat-Mu ini Tuhan, supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia memberi, karena kami percaya bahwa orang-orang yang memberi dengan sukacita akan menerima lebih Tuhan. Orang-orang yang memberi dengan tulus hati akan membuka tingkap-tingkap langit dan tercurahlah berkat yang luar biasa atas mereka. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan usaha, berkati keluarga, anak-anak, bahkan berkati setiap keperluan dan kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera atas rumah tanggamu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap di rumah.